Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para jamaah Masjid Istiqomah Bandung, pemirsa yang ada dimanapun berada pada saat ini, yang tidak sempat hadir ataupun yang hadir di rumah masing-masing, saya berdoa mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Tanpa kita menyadari, proses kehidupan manusia selalu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah kinetik, yang kedua personality. Terkadang kita mau melakukan kebaikan itu sulit. Tetapi di saat ada sesuatu yang sifatnya negatif, sangat mudah untuk diberikan jalan. Sebetulnya Allah tidak memberikan jalan orang untuk melakukan kesalahan. Cuman manusia yang sering kali dia mencari jalan agar dipermudah. Dan sebetulnya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia itu sebetulnya sudah ditutup pintunya. Cuman masalahnya manusia yang membukanya begitu. Nah, berawal dari konsep ini, jadi di jalmi teh aya nu disebut energi. Punya aya energi. Energi ini bahasa Yunani. Itu bahasa Yunani, awalnya namanya energia. N itu artinya dalam. Kemudian energi itu gernya itu artinya kekuatan. Jadi energi itu adalah kekuatan yang muncul dari dalam. Nah, ibu bapak, badan yang berat itu bisa saja melangkahnya ringan. Tapi badan yang langsing itu bisa saja melangkahnya berat. Ya, jadi orang mau melakukan kebaikan walaupun ibu bapak badannya itu berat gitu kan. Jadi awak nama badag gitu, tapi meni asa hampang gitu. Jadi dibawa amal soleh teh hampang gitu awak tehnya. Awak nama bu langsing, peot. Nang rek di bawah hade teh beuni asa berat gitu. Ya. Sampai istrinya bilang, "Bapak saya segitu peot. Menihara rese di bawah ngaji teh tuh tinggali." Kenapa? Karena badan manusia itu tidak akan mempengaruhi manusia itu gampang dan tidaknya melakukan sesuatu. Ini tergantung energinya, Pak. Tergantung nanti power yang dari dalamnya, dari N-nya. N itu kan dari dalamnya seperti apa. Nah, kenapa? Karena ada orang yang dia jauh lokasinya, tapi dia gampang melangkahnya. Aya di jalmi teh Pak deket ngareneng nya jeung tempat anu alus teh, tapi dia tidak bisa melangkah itu. Tidak bisa melangkah. Kenapa? Karena ada energi yang mempengaruhi dirinya. Makanya hari ini kita akan akan membahas pengaruh energi negatif terhadap kehidupan kita. Nah, ya, pengaruh energi negatif dalam kehidupan kita. Bu, orang yang Pak ya, orang yang rumahnya di pinggir kuburan, itu lama-lama dia sudah tidak takut, Pak. Jadi jelema lamun aya jami bumina gigireun kuburan geus moal sieun jurig moal. Sabab jurig ge geus mineng papangi. Ya, karena orang kalau ke kuburan lewat takut karena dia jauh kan? Karena dia jauh. Awas Pak punten. Yang rumahnya di real estate, di regensi, kemudian di klaster yang jauh dari TPU, itu bisa saja lewat kuburan dia takut Pak.
Tapi kalau orangnya emang rumahnya gigireun kuburan, geus moal sieun Bu. Jam 11 peuting, jam 12 teh masih keneh ngalobrol di ulureun kuburan teh. Sugan aya sieun kumaha? Sing teh sarieun jurig, alhamdulillah cenah Pak Ustad, jurigna ge sieun ku abdi gitu. Karena apa Bu ya? Ini Pak, karena dia sudah memiliki energi yang emang sudah menyatu. Jadi takut itu sudah hilang begitu kan. Tapi karena kita terlalu jauh energinya untuk kita atau merasakan itu, ya otomatis kadang-kadang pun dan banyak urang mah tong bujeng-bujeng ngalangkung ka kuburanna aya tangkal gede wae ngaliwat jauh muringkak bulu punuh. Padahal apa sih pohon bisa apa kepada kita? Tapi anger we Bu ngalangkung ka tempat nu kitu mah energi kita kesedot. Kenapa? Karena energi itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah pikiran, yang kedua adalah perasaan. Dua itu, ya. Coba punten, Ibu, Bapak, da teu aya jurig, tapi naha sieun. Da di dieu tah. Jo lumpat we grajul, wah dipomporose. Kenapa? Karena yang dia takuti itu sebetulnya enggak ada. Karena energi itu bersifat dua, fakta dan fiktif. Kepada yang fakta dia ada Pak, kepada yang fiktif juga gak ada. Sesuatu yang tidak terlihat itu kalau energinya kuat, kita itu seperti ada begitu aja. Itu seperti aja. Kalau jin ada nggak? Ada. Jin itu ada, tapi tidak terlihat. Tapi energinya bisa kerasa kalau kita kesedot Pak. Kalau kita terbawa dengan energi itu, seolah-olah bahwa ternyata rumah yang tidak dihuni dan tidak pernah ada kebaikan, itu seolah-olah ada makhluk lain yang menghuni di sana. Sebetulnya makhluk lainnya ada, cuman belum tentu menghuni. Cuman energi kita kesedot, begitu aja. Urang kasedot energina. Padahal lamun teu mah, Ibu sumping ka dieu, lamun ayeuna Bapak Ibu sumping ka dieu jam sakieu mau aya masalahnya. Cobi jam 12 peuting ka dieu sorangan. Nya, urang teh ngahaja rek salat ka dieu nya bunya jam 12. Da urang teh luak lieu, kumaha lamun aya nu dehem ti tukang. Begitu urang lagi Allahu Akbar aya nu dehem, alas ya ditingali eueuh. Saya yakin dia tidak akan melanjutkan salatna. Apa yang menyebabkan dia itu kemudian dia takut dan lari? Energi, Pak. Karena pikiran dan perasaan kita kesedot, energi kita kesedot. Itulah yang disebut dengan energi. Dan ternyata orang-orang yang memiliki energi negatif dengan orang yang energi positif itu beda. Orang kalau lihat Abu Jahal itu bawaannya nggak seneng. Sampai Umar bin Khattab begini, kalau bisa aku tidak atau jangan melihat wajah Abu Jahal dan Abu Lahab. Kenapa? Karena jangankan untuk ngobrol dengan Abu Jahal dengan Abu Lahab, melihat wajahnya saja itu sudah mumet di otak. Naon bargina energi Pak negatif. Tapi Umar bin Khattab mengatakan, orang bertemu dengan Nabi, kalau orang dari rumah punya masalah dan dia mau bertemu dengan Nabi, baru melihat wajahnya masalahnya sudah selesai. Jadi tepangjeng Nabi mun gaduh masalah di bumi Pak, kita kalau punya masalah dari rumah lalu mau bertemu dengan Rasul dan ternyata kata Umar belum dia ngobrol masalahnya dan curhat kepada Nabi, baru melihat wajah Nabi, maka dia sudah beres masalahnya. Eta teh energi. Jadi tepangjeng Nabi menemui kieu wae leungit teh masalah teh. Bakatingku enak Pak panajeng Nabi gitu ya. Ibu gaduh masalah, pelong salaki. Coba namahan masalah atau meresin masalah. Tuh kan beda-beda. Bapak juga sama. Jangan cari orang lain. Jangan cari orang lain. Orang yang ada di rumah saja itu akan berpengaruh energinya. Itu akan berpengaruh. Dan kita mesti belajar. Saya pun bukan berarti sudah memiliki, tetapi kita sedang belajar sama. Karena proses dalam agama itu belajar. Ya urang nyobian nih palah urang nyobian punya diajar supaya urang teh boga energi positif sehingga nanti orang-orang yang negatif itu tersedot oleh kita. Nah, Quran surat Al-Isra ayat 7 itu sudah memberikan sebuah narasi yang cukup simpel, dan ini adalah narasi sunatullah.
Atau yang disebut dengan apa? Atau yang disebut dengan law of attraction. Bagaimana sesuatu akan menarik kepada dirinya. In an ahsantum maka ahsantum li anfusikum. Nah, itu daya tarik namanya, Pak. Itu daya tarik. Ya. Orang yang memberi dengan orang yang meminta itu energinya beda. Ya. Energi memberi itu kan melepaskan. Orang yang meminta itu kan energinya menahan. Nah, itu udah beda energinya. Jadi jelema loba mere jeung loba menta beda. Ya itu lihat aja, Pak. Orang yang di pinggir-pinggir jalan, itu lihat aja energinya. Itu lihat aja auranya. Dengan orang yang dia sedekah. Betul kan? Ada orang yang bawa mobil, dia sedekah pada orang yang dia itu apa di pinggir jalan. Itu beda, Bu. Si auranya itu beda. Dengan orang yang terus dia meminta kemana-mana. Kenapa? Karena memberi dan meminta saja itu akan berpengaruh terhadap sistem tubuh kita. Dan Quran sudah menyebutkan in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum lah palaha. Artinya itu ada daya tarik menarik. Kalau kita lempar bola kasti ke tembok, itu si bola itu kembali ke kita. Itu namanya in ahsantum ahsantum li anfusikum. Semakin keras kita lempar, semakin keras datangnya. Semakin lambat kita lempar, semakin lambat dia datangnya. Malahan bakat tingku laun terbalik deui. Kebaikan itu begitu, Pak. Kebaikan begitu. Semakin ibu bapak cepat itu melakukan, itu akan semakin baik ke kita itu cepat lagi kembalinya. Semakin kita lambat, semakin lambat datangnya. Urang hoyong pahala ti Allah engal ngalakukeun kahadiana ge pelye atuh. Nya. Pelye gerak itu. Ari tempo ngelakukan kagorengan, wah cepat begitu. Jangan begitu, tapi apa? Ini, ya. Jadi kalau ingin cepat mendapatkan pahala dan anugerah, cepat lagi melakukan sesuatu begitu, yang bernilai pahala dan anugerah dari Allah. Ya lihat aja, Pak. Kenapa di Arab, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu tidak kelihatan orang susah-susah? Karena sebelum adzan orang itu udah berkumpul. Allahu Akbar, berbet jam itu tengah gurunuk dan belum adzan juga apa? Jumatan itu jam 10 itu udah ngumpul Pak orang. Jadi lamun bapak-bapak Jumatan jam 10 moal kenging dipayun moal. Eta teh dua ting ruangan nu mana? Karena apa? Itu energinya kuat. Makanya anugerah oleh Allah cepat dipercepat juga. Di urang makan adzan geus tamat. Malahan lain adzan geus tamat, khotibna geus naik, candara datang kene. Malahan khotib dek geus duduk di antara dua khutbah geus diuk barokaloh kerek cing tara rojol. Aya nu leuwih ti kitu naon? Robbana geus torojol. Aya nu leuwih ti kitu naon? Geus Allahu Akbar karok torojol. Menepikeun ka aya nu keneh geus salam salat Jumatan kakara. Oh atosan kitu. Ini lihat Bu, energi orang ini sih lihat aja. Di dalam kehidupannya gimana? Bapak juga ini harus paham. Kenapa? Nanti dipanggil sama Allah saja sudah begitu. Mau gimana Allah mengasihkan sesuatu dengan cepat? Karena apa? Kita juga begitu sama. Nah, insya Allah kalau bapak-bapak yang sering tolabul ini akan paham. Kenapa? Karena kan kita tahu dalilnya. Kalau di sap pertama dapat apa? Dia seperti kurban dengan unta kan? Sap kedua dengan apa? Dengan sapi. Sap ketiga dengan kambing. Sap keempat dengan apa? Dengan ayam. Sap kelima telur ayam. Di 5 kali itu jeung naon? Ya, entong bapak, entong joki cenah abdi ya sap kagenep moal meunang naon? Bukan, artinya itu motivator, motivasi dari Nabi. Bagaimana kita ingin mendapatkan pahala yang cepat, energinya harus cepat. Begitu maksudnya. Bukan berarti yang Jumatan di belakang tidak dapat pahala, bukan. Bukan. Paham Bu ya ini ya. Jadi sakapeung pangajian nurutin teh ustadna geus aya jamaah candara datang. Mangga ibu-ibu, bapak-bapak engal, ieu ustad tos ngantosan. Bararade moal, kitu geura. Kos dagang peuyeum ngaji teh geura. Upami marwa cenah ustadna bade mulih deui. Kenapa? Karena energi itu Pak. Itu energi kebaikan dan energi kejahatan itu pengaruh kepada kita. Saya teorinya itu aja. Anda lemparkan bola kasih ke tembok, semakin cepat datang.
Begitupun kita, semakin kita cepat merespon apa yang Allah panggil untuk kita, semakin Allah ganti dengan cepat. Nah, semakin Allah ganti dengan cepat. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya mencatat di dalam Al-Quran dan hadis, Ibnu Rajab menyampaikan, orang yang memiliki energi positif, maka dia akan melahirkan dan akan kelihatan muncul beberapa poin. Kita belajar itu ya Bu ya, saya lagi belajar ini ya, mudah-mudahan lah ya. Jadi lamun aya jamaah sumping kasim kuring gaduh masalah, minimal namanya melong ustad ge geus asap long sakitu we. Iman ningali ustad jadi asa leuwih mumat. Asem ni asa hoream bapangi jeung ustad di sana naon. Sigan lagi ustad ge loba masalah gitu. Ya. Jangan begitu ya. Mudah-mudahan aja. Yang pertama adalah apa? Orang yang punya energi positif, maka dia akan terlihat lebih muda dari usianya. Ya. Dia wajahnya dan auranya lebih muda dari usianya. Kata Ibnu Rajab, usianya 52 tetapi kelihatan 25. Iya. Ya. Ini kan awet muda, Pak. Orang yang punya energi positif kan awet muda. Berapa ibu usia? Genep 2 usad, sebenarnya siga 2 genep. Neng sabara Yiswa 2 genep usad, siga genep 2. Tuh tinggalnya. Kenapa? Karena energinya itu energi dari dalam. Kita belajar itu. Kenapa? Karena kalau kita terus memperbaiki wajah kita dengan biaya yang mahal, itu capek. Kenapa? Kalau energi dari dalamnya nggak ada. Jadi bukan outer beauty, tapi inner beauty-nya. Ini innernya, jangan outernya. Ini mah akan ada waktunya, Bu. Ya. Bapak teh ganteng teh ayeuna 27, 72 mah. 72 mah ngagulawi. Ibu teh glowing teh ayeuna, anger we ke ngagulawing. Ya. Karena kuncinya adalah apa? Ya anti aging itu ya itu. Anti aging itu. Jadi proses supaya dia itu tidak kelihatan tua gimana? Rasulullah ini 63 tahun, tapi nggak ada yang mengatakan Rasulullah itu seperti tua. Karena apa? Rasul itu energinya positif. Ya. Mana energinya positif. Awas Bu, punten Pak. Lalaki mah bagi kolot bagi kasep sakitu we. Betul, lalaki mah bagi kolot bagi kasep. Mata kelamun aya lalaki panjang umur sok kasep sakitu we. Sanes ini hasil penelitian loh Pak. Ini hasil penelitian. Laki-laki itu semakin tua itu semakin kenceng dan itu cuman dia semakin diam. Ibu-ibu semakin tua semakin tidak puguh banget nak. Tetapi ibu-ibu itu semakin lincah, itu aja. Jadi laki-laki ieu ngasepan ngan jadi cicing. Lamun ibu-ibu ieu robah ngan acolok-acolokan. Ku Allah tos dipasihan ningali adilnya. Karena bapak udah lelah dari dulu, dari kerja itu kan. Ibu kan dari di rumah dulu, terus di rumah ngurus anak, ngurus keluarga. Begitu sudah beres, ibu yang keluar, itu sunatullah. Itu sunatullah. Tinggal ku bapak ku ibu ya pengajian kan loba ibu-ibu. Naon sababna? Tegara dek cicing. Ya. Kita ibu-ibu kan semangat semakin tua itu, ya. Ada yang 72, ada yang berapa 80. Ya di sini Pak. Bapak-bapak gimana? Ya itu, semakin dia itu tua, semakin dia itu apa? Atau saya mama, bapak mah di bumi we. Jung mama ngaji mah engke we hasilna ka bapakeun. Teh teh lamun teh poho. Ari poho mah anger we ngahulang. Neme mama ari bieu usad nerangkeun naon Bu? Bukasina pada usad lagi cenah poek. Nah, jadi itu energi. Nah, Imam Syafi'i ini bagus ya. Imam Syafi'i dia mendatangi seorang yang tua. Ya. Lalu kemudian Imam Syafi'i mendatangi karena dia ingin menentukan satu so ini ukuran tangan siapa. Mudah-mudahan katanya ada orang yang dia itu tua usianya dan dia minimal bertemu dengan tabi'ut tabi'in katanya. Lalu Imam Syafi'i dia mendatangi seseorang. Lalu kemudian berapa usiamu? 75 tahun.
Kira-kira menurut Anda yang lebih tepat satu sok itu berapa ukuran tangan manusia? Lalu orang ini bilang, wahai Imam Syafi'i, datangilah bapak saya. Karena dia lebih tua dari saya, mungkin dia lebih tahu. Akhirnya Imam Syafi'i mendatangi ayah dari anak ini, dari orang yang 75 tahun. Lalu Imam Syafi'i ketemu dan dia bertanya, berapa usia Anda? 100 tahun ya Imam Syafi'i. Mungkin Anda tahu berapa ukuran tangan satu sok katanya. Supaya saya yakin satu sok itu berapa dari ukuran tangan manusia. Lalu si bapak ini jawab, Imam Syafi'i, datang aja ke bapak saya. Karena dia sudah lebih tua dari saya. Mungkin dia pernah bertemu dengan tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in. Lalu Imam Syafi'i datangi ini. Berarti ini cucunya dari ini. Ini bapaknya dari ini. Ini anak dari ini. Lalu dia bertanya, berapa usiamu? 125 tahun. Kata Imam Syafi'i, 125 tahun. Lalu Imam Syafi'i, beliau tidak bertanya satu syok, tapi beliau bertanya, kenapa Anda kelihatan lebih muda dan energik daripada anak dan cucumu? Itu jawaban, itu pertanyaan Imam Syafi'i. Kenapa Anda 125 tahun tapi Anda kelihatan lebih muda dari anak dan cucumu? Apa jawaban dari kakek yang ini? Dia menjawab, cucu saya lebih kelihatan tua karena dia sering dimarahi oleh istrinya. Ya, ini jawaban kakek ini di depan Imam Syafi'i ini. Ya, kemudian dan anak saya dia kelihatan lebih tua dari saya karena dia sering kali berdebat dengan istrinya. Dan saya, walaupun saya kakeknya dan saya lebih tua, tapi saya kelihatan lebih muda karena saya jarang dan saya tidak pernah dimarahi oleh istri saya dan saya jarang berdebat dan tidak berdebat dengan istri saya. Imam Syafi'i menyimpulkan bahwa suami itu akan cepat tua dan pendek usia kalau sering dimarahi istrinya. Maaf Bu ya, ini bukan kita ini sedang menerangkan ini. Ibu hayang ponok salaki sentakan we unggal poe. Sok. Ya, ibu marahi tiap hari, gampang begitu. Dia akan lebih cepat tua dan dia akan sempit pendek usia. Kata Imam Syafi'i begitu. Kenapa kakek ini kelihatannya lebih energik dan lebih muda? Karena saya tidak pernah berdebat dan saya tidak pernah dimarahi oleh istri saya. Dan cucu saya setiap hari dimarahi oleh istrinya. Hebat banyak tinggal. Katawis di dia ge. Ya. Mana nusok disentakan ku pamajikanan. Yang mana nusok debat. Artinya apa? Bukan tidak ada masalah. Cuman si kakek ini saya lebih banyak berdiam untuk menjaga umur saya. Begitu. Saya lebih baik diam untuk menjaga umur saya. Dan istri yang meneteki bayinya dengan rasa cinta walaupun tidak ada air susunya, kata Imam Syafi'i, umurnya akan lebih kelihatan muda karena dia mengeluarkan rasa cinta dari jiwanya walaupun tidak ada air susunya. Itu hebat sekali Imam Syafi'i kata-katanya. Jadi istri yang sering meneteki seseorang walaupun tanpa ada air susunya, maka itu lebih muda usianya. Ibu ngaharulang dia. Ya ini bukan kata-kata saya. Ya. Ngaharulang ke ibu-ibu. Karena naon maksudnya? Ya. Emangnya teka harti atau hari bapak hari ibu. Ya. Artinya ibu yang memberikan sebuah kebahagiaan kepada orang lain itu kan akan bagus itu energinya dan itu akan nampak kepada kita. Enggak perlu ada air, kata Imam Syafi'i, enggak perlu Anda memaksakan untuk ada air susunya. Yang penting Anda teteki orang yang kau cintai, maka engkau akan lebih muda dari usiamu. Itu. Ya. Kan Pak ulah dipilikiran kan weng.
Bapak jo ngaharulang ari bapak naon maksudna Ustaz? Teu aya naon ieu mah. Ini untuk menerangkan artinya hormon yang dikeluarkan oleh ibu kan? Hormon yang dikeluarkan oleh ibu. Ya, kemarin saya baca ini ya. Kemarin ada hadis di Bukhari. Ini saya baca, ini bagus sekali. Anda jangan makan menurut ilmu kesehatan sehat, tapi Anda bentrok dengan pikiran. Tidak bisa. Ibu ditawaran bala-bala, jeng salak buah-buahan kan. Kalau makan banyak buah-buahan itu bagus kesehatan. Dengan makan yang minyak, yang goreng-gorengan, kan begitu. Cobi, hari ibu teresep salak, dipaksakan kan bentrok jadi namahan penyakit. Lebih baik makan bala-bala tetapi dengan hati yang bahagia. Iya begitu kan baik loba minyak ge nyangkrung nu penting bahagia begitu. Daripada ia salak tapi kad dia mentegak wah ya. Nah itu bagus Bukhari. Makanan itu tergantung orang yang niat memakannya ya. Tergantung niat orang yang memakannya. Nah ini bapak-bapak ibu-ibu. Jadi kuncinya di sana. Apakah orang sudah makan lalu tidur akan menimbulkan penyakit atau tidak? Belum tentu. Karena saya pernah ngobrol dengan seorang sinse, justru setelah makan kalau dia tidur itu bagus kesehatan. Itu bagus ke kesehatan. Jadi kalau orang sudah makan lalu tidur itu bagus itu. Kenapa? Karena dia tidurnya akan nyenyak. Dibandingkan dengan tidur dengan perut kosong, maka dia bakal banyak kegoncangan di dalam jiwanya. Betul Bapak Ibu. Sok Ibu cobian Bapak, kita tidur kemudian malam lalu kemudian belum makan. Ini kekerebek kukurubukan iya. Sok dapat belit pikiran dia tuh. Tapi begitu dia tidak makan lalu tidur itu sehat itu. Dan saya dengar orang tua dulu begini. Dek, kalau udah makan jangan lulumpatan, bisi kali kiben itu. Nyawe kalau kapungkur pinter. Lamun tos tuang tong lulumpatan cenah atau suwe calik bisi kali kiben. Yang mengganggu manusia sudah makan tidur berpenyakit adalah informasi. Informasi. Rata-rata orang tua dulu itu kalau sudah makan pada waktu sholat isya itu tidur Pak. Dan saya melihat bayi kalau dia sudah netek itu tidur. Orok ningali lamun nenan jolreup we bobo ari orok aya nu asam urat. Aya nu kolesterol, teu aya jararagja ge orok mah tingali kulitna ge Bu glowing orok mah. Karena apa? Dia udah makan tidur. Dan kalau ibu bapak main ke kebun binatang itu lihat Pak, binatang itu kalau sudah makan itu tidur itu. Enggak apa-apa, kalau beda enggak apa-apa, ya. Karena data empirik dan ilmiah itu pasti ada yang beda gitu aja. Karena bahkan bukan wahyu. Kalau wahyu tidak boleh beda. Karena Nabi yang mengajarkannya. Kalau ilmiah mah nggak apa-apa ada yang beda juga. Kemarin saja ada yang tidak percaya COVID kan biasa we atuh. Ayo percaya inu henteu. Kenapa? Kan itu mah data ilmiah. Nah, ibu dengar ini dari saya, bukan beda. Kan wios Bu data naon. Panggo dipercayamu tidak itu urusan kita, begitu aja ya. Nah sana ustad teh ngajarkeun teu bener, saya usaha. Masalah tidak benar itu kan karena kita mendengarkan yang sebelah begitu kan. Coba kalau mendengarkan dua-duanya kan belum tentu itu juga benar begitu aja. Buktinya apa? Buktinya banyak orang yang sudah tua tapi dia makan kemudian tidur tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya. Ibu saya 84 Pak. Dan beliau kalau sudah makan tidur itu Pak. Karena tidak bisa kemana-mana. Udah tidur aja. Diperiksa jantung nggak ada, bagus, ginjal bagus, paru-paru bagus. Cuman satu aja, nyeri tuur. Ada nyeri tuur mada. Tong boro-boro nu 8 opat, nu 4 8 ge aya. Tapi begitu teh, mak, ari tos mam sok kumaha? Obo we ucu mama atuh dari ka mana gitu, Pak. Artinya itu sudah ada buktinya. Jadi tidak ada apa-apa. Ya. Sok tong ngaharulang ibu naon meunis. Siga nu berat eta mah bade dipercaya bade henteu teu naon. Ya. Dan alhamdulillah
Saya kalau udah pengajian malam lalu lapar, saya pasti kalau tidak ada nasi ngagodog mie. Ngagodog mie we di enogan, make cengek. Sudah makan mie di enogan pan loba punya samangkok, repe bobo nitibra eta teh. Ustad teu gaduh nanaon, henteu alhamdulillah Pak, sabab teu dipariksa. Sakitu we atuh. Nah meni asa riweuh-riweuh teuing, entong dipariksa jadi kaparangi. Ya. Nah, yang ibu-ibu teh meni sumanget ngabring pemeriksaan gratis. Ayo sia urang dipariksa gratis. Wah, eta sarumanget pada imah nebikeun kada jebut jarak jag gitu lalumpatan. Begitu dipariksa asam urat naik, kolesterol naik, kemudian gula naik, punya tinggali jantung, kemudian di FKG juga udah ada gangguan. Jawa kararieu. Di imah jag-jagra coba. Da eta sumanget pemeriksaan gratis, sumanget di imah jag-jag. Geus dipariksa ka parangi Jawa kararieu we. Mah kunaon ejo ngaharuleng. Ya cenah jadi imah teh sagala aya gitu. Nah tujung dipariksa. Atuh cenah ada usaha ada gratis gitu. Nah, begitu Pak ya, energi itu ya. Kita belajar energi. Tapi ibu bapaknya juga entong ieu teh entong bebas teuing. Tindakan preventif harus ada, ya. Tindakan preventif harus ada. Itu yang pertama. Jadi apa ya? Ya kelihatan lebih muda aja ya, semangat hidupnya. Enggak apa-apa Ibu. Ngadaguan pangajian, ngadaguan barudak ngora mah hese, geus eusian ku urang. Kan main ngadaguan budak 17 tahun nu aya we 7 hiji ah. Ya, itu aja. Kenapa? Yang penting semangatnya, powernya. Jadi inner power itu yang harus dibangun oleh kita, energinya. Jujur Pak, saya selalu berdoa kalau lihat jamaah nu ngabring bade ngaosnya, sok ngadoa si dina mun bari dina mobil atau napi dina dunyu dindinga teh ya Allah, cing sarehat paranjang yuswa. Nah, hanya dengan mereka lah agamamu tetap hidup begitu. Ku ibu mah moal kadenge doa ti ustad-ustad da eta. Doakeun cenah. Bisi aya jamaah ngabring rek ngaji cing paranjang umur jeung sing sehat. Karena hanya dengan semangat itulah Anda ilmu akan terus berjalan. Da ustad ge ilmuna kaluar teh di mana aya jamaah. Coba jamaah nagaring kabeh. Eureun ngajina ge Bu atunya. Makanya selalu berdoa itu. Ya. Yang kedua, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Orang yang punya energi positif itu dia disenangi anak-anak. Karena orang itu pun dia menyenangi anak-anak. Tinggal Pak, Umar bin Khattab itu kalau ada anak begini, diusap. Dan Umar itu kemanapun berada selalu diriung ku budak. Umar kaditu kadia diriung ku murang kali. Dugikeun ka Nabi Ibrahim itu nanti di surga beliau dikelilingi oleh anak-anak wildanun mukhalladun. Karena Nabi Ibrahim dia ketika di dunianya dia orang yang hanifan, sangat menyenangi dan sangat mencintai anak-anak. Jadi energina teh kasedot. Da budak mah teu loba masalah. Matak ibu bapak pun lamun aya murang kali ku urang kade eta teh Bu siga anu enteng tapi itu akan pengaruh ke kita. Ya. Aya murang kali di jalan teh di kieu diusap, uja soleh ya De, soleh. Eta teh Bu teu karaos eta teh. Jo melong ka urang ngaleos. Begitu. Dan kita jangan merasa riweuh ku budak entong. Jadi lamun di bumi aya budak kali kahampangan, micen, entong tong dibawa ka dieu nirariweuh si aya incu teh. Engke ka dieu cenah lebaran sakali we ka dieuna cenah meuni ungah bulan. Ya neneknya kakeknya begitu, enggak apa-apa ibu pun dan mun urang sok maresihan cai kahampangan budak dan kotoran anak ada kemungkinan yang ngurus kita adalah anak itu. Itu anak itu. Ngan sakapeung urang teh sok kitu sok riweuh. Budak asup ka imah, gerau tinggal ibu. Naon we dicabak ku budak mah. Ya.
pot kemang pindahkeun ka dieu gagajelengan dina sofa asup hordeng di kieu-kieu cek urang Pak ini asa lieur ningali incu cenah ari incuna lieureun teu henteu jadi nu lieur teh saha tuh ade nenek lieur katanya cek incuna teh nenek we nu lieur aku mah bahagia gitu nah atuh ari ibu lah bapak ada murang kali mah kitu atuh boro-boro di bumi Pak dibawa ke masjid we cilincing cacak gitu we atuh. Lah budak mah dibawa sholat gitu we. Kenapa? Karena juga anak. Tapi kalau Anda tidak senang dengan kondisi seperti itu, maka kata Umar bin Khattab jung ka kuburan. Ke kuburan tungtun ku Umar di dieu tah ngarah teu riweuh mah. Sok cari cing di kuburan ngaharulang moal aya nu ngaganggu. Ya gimana di rumah begitu. Saya juga ada cucu 4 namun ngesumping Pak. Sagala dicabak. Tipi teu kaop huru atau teu pae. Hurung deui. Bu, ngemutan kadinya kumaha capek Pak. Tapi begitu arwih we putu teh joteng aya nu kosong. Ya Allah sia mana barudak. Ieu tadina rame, da tuh pabalata kremeh sangu nog de papa beulit atuh. Saya murang kali kehampangan, tapi nikmat itu. Kenapa? Karena saya ada hadis itu. Inna fil jannati daron. Di surga ada satu rumah. Namanya yuqalu laha darul farah. Dan di surga itu ada satu rumah, bukan pintu. Dan rumah itu namanya darul farah. Yaitu rumah kebahagiaan. Apabila apa? Faida parriha sibyan. Apabila orang itu suka menyenangkan anak-anak. Jadi sok resep ka budak, teu riweuh ayeuna budak teh. Tah eta teh aya surgana khusus. Bumina teh hiji namina teh Darul Farah. Oh enak kadinya Pak diriungkeun jeung murang kali. Tong riweuh ku budak mah. Keun we. Daya waktuna. Asad alhamdulillah pun anak mah balalager pun incu mah. Naon ti subuh dugi ka isya cenah karya-rieu we. Lain bager eta mah teu ngarkalongeun. Nah, di bulan kali mah gede gitu tah gitu. Itu enak banget Pak. Itu gaceleng deui ka dieu, gaceleng ka dieu. Geus teu kaur bu atuh. Teu kaur diberesan, tah eta nikmatna Pak. Kalau Bapak Ibu riweuh dengan itu, maka surga kata Rasulullah, Anda tidak akan memiliki surga yang namanya Darul Farah. Itu aja. Kenapa? Karena orang yang punya energi positif, dia disenangi anak-anak. Dia disenangi anak-anak. Sampai ada sebuah keterangan ada lakiyal walad apabila Anda bertemu asibyana dengan seorang anak maka yastakbiluhu Anda sering ngusap menciumnya gitu kan ya entong jari ripen ibu entong jari ripen jeung budak mah ih sini budak meuni hanyir meuni hararanyir eta tinggal isna penting korong meuni noloh atuh keun bae atuh Pak. Mun kikian kituan kita coba Bu. Kieu patah lep. Tah gitu. Sumuring mun aya budak ololeho resep di kitu tah. Lep. Mana indungna ieu teh? Nah, itu cenah Pak Ustad. Indungna mah henteu, budakna we. Ya. Nah dan moal naon atuh budak teh resep nu aya. Kadang-kadang maaf ya orang tua dulu apa-apa. Kalau anak itu mimisan dan dia keluar rumah disedot kolot baheula mah dikitu. Kades ku emak dikitu disedot eta dan itu tidak apa-apa si budak teh apet dugikeun ka ayeuna urang kalina teh apet we inget wae ka indungna teh naon ta eta begitu yastakbiluhu kemudian dia sering menciumnya sering menyabaknya dikitu we aya urang kali teh ya lamun kemudian sampai apa yaitu yadpa'u minal makulat sok aya geuningan banyak urang bapak-bapak ibu-ibu Bu lamun gaduh permen ada ini ya ada menyanak ciki ieu tingali sok aya nu kitu, sok aya nu ngahaja ibu-ibu sok nyanak permen bisi papangi jeung budak. Itu dia kasih yadpa'u minal makulat. Kemudian faida torohal sibyan, kemudian si anaknya ngaleos. Si budak teh ngaleos we. Maka yakunu kaparatun lizunubihi. Allah mengampuni dosa orang itu. Aya murang kali diusap budakna ngaleos we. Aya murang kali kurang dipasihan jajan naon ibunya dipasihan naon ciki naon jauh budakna ngaleos Allah mengampuni mengkiparati dosa-dosa orang itu energi namanya ya
Pak, gaduh dosa usap budak sakitu we. Nya, da enteng atuh, ya. Sampai kata Rasulullah yaitu apa? Yakunu kafaratan lidunubi. Dosa-dosa yang banyak pun kenapa? Begitu. Saya menyimpulkan tong riweuh kamari aya video tinggal ya Allah, murang kali di alung-alung dikitu-kitu. Ya ini ada iblis apa di orang tua sampai anaknya dilempar-lempar itu, Bu. Saking dia keselnya karena anaknya itu sering menangis merengek. Anaknya baru 3 tahun itu, bawa dikitu kan sampai anak alungkeun kana sofa, alungkeun ka ditu. Ini ya Allah, ini gimana surgamu datang kepada dirinya. Belum lagi yang kemarin viral lagi ya, di mana? Di daerah mana, provinsi mana? Itu pamannya itu, anak perempuannya disiksa, ditajong, dipukul dia. Karena apa? Karena anaknya dia sering minta kuota. Anaknya sering minta kuota. Dan itu ternyata bukan anak kandung, tapi itu anak adeknya. Disiksa dugikeun ka kitu. Ini energinya negatif. Coba Pak punten Bu, kira-kira kalau ada anak melihat orang itu pernah menyiksa orang anak dirinya, ini nggak akan kena, dia nggak akan didekati nggak? Si anak-anak bakal ya eta juga lompatan. Kenapa? Energinya tidak negatif. Ya. Tah Abu Jahal, mah Pak punten, Abu Jahal mun aya budak diteke. Muhun Firaun mah lamun aya budak lalaki dipencit sakitu we. Energi Firaun gimana? Negatif itu. Firaun itu penyakitnya apa? Dia tidak bisa tidur selama 176 tahun. Mun aya budak lalaki teh didaguan ku Firaun mah, kemudian begitu lahir geresel gitu, Pak. Kalau ada lagi geresel begitu. Ini bagaimana? Tak Abu Jahal mah dikitu budak teh, sieun naon? Sieun ieu teh budak budak sahabat. Ini anak sahabat nih, jebret budak teh. Dan itu begitu kebiasaan Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau Umar enggak, walaupun itu anak-anak Yahudi diusap, mudah-mudahan dapat hidayah begitu. Makanya banyak anak-anak Yahudi zaman Rasulullah yang masuk Islam, Pak. Kenapa? Karena itu. Ya, Ibu. Sok urang ge entong jari ripen jeung budak mah. Bae hanyir ge. Beda-beda tuh hanyirna budak jeung aki-aki sakitu we atuh. Nah, ari budak mah hanyir-hanyir ge sehat. Nah, kira gitu we. Ini hadisnya bagus ini ya. Sampai seperti itu. Kebutuhan, cuman dia kelihatan hidupnya cukup begitu. Jadi teh jelema teh Bu loba kabutuh tapi teu katingali. Dia kelihatannya seperti orang cukup saja karena energinya positif. Ieu mah sakitu sagala boga siga nu katingali susah we geura. Ditingali teh duitna teh loba, ngan siga susah jeung susah we. Nu ieu mah koreh-koreh cok Bu, tapi Pak tingali siga nu katingali cukup hirupna teh. Ta eta saur Rasulullah wa an yaro kafapan wa alla yahtajja bihi. Walaupun dia banyak kebutuhan, tapi dia kelihatannya apa? Itu tenang gitu, teka tingali jelema siga nu susah. Ya. Ieu mah ngan siga nu sarusah we hirup teh. Ya. Saya juga bukan tidak punya masalah, Pak. Ngan kusim kuring keur ditemongkeun ieu kumaha ngarabatur teh teu sarua milu susah. Keur mah urang teh susah, batur ningali urang jadi sarua milu susah. Nah usah siga loba masalah, manhawi usah teh nuju seueur masalah atuh sami jeung abdi. Atuh ngariung Pak nu baroga masalah. Kabayang ku ibunya. Kenapa? Karena itu. Jadi hirup mah tong katingali beunghar, tapi kudu katingali cukup. Keur naon katingali beunghar ge antara cukup sakitu we. Ya. Nu dongeng eta. Ibu terang dongeng anu eta teh geuningan. Dosen, profesor. Yang profesor itu dia begitu dia pensiun, lalu dia tugasnya sekarang antar istrinya pengajian. Ya, ketika dia jadi dosen tidak ada waktu dan dia bawa mobil sendiri Pak. Hebat itu dosen. Istrinya kalau mau ngaji kemana-mana kalau ada acara tidak boleh dia itu kecuali harus disupirin oleh dia. Dan yang luar biasa adalah apa? Setiap istrinya turun dari mobil tidak boleh buka pintu oleh istrinya. Itu harus dibukakan pintunya oleh dia. Ini semua orang kaget. Padahal dia profesor, istrinya kelas 2 SD Pak. Iya istrinya kelas 2 SD, nggak apa-apa. Dari Bogoheun mah.
Profesor dibogoheun ka SD nya teu naonkeun bae atuh Bu. Nya akhirnya apa? Dan semua mahasiswa kaget, dia takjub, kagum. Wah, ini profesor hebat banget katanya. Istrinya saja sampai dibukain pintunya. Lalu orang-orang bertanya para mahasiswa, "Ya Prof," katanya, "engkau hebat banget. Kenapa? Istrimu selalu dibukakan pintunya setelah engkau pensiun." Apa jawabannya? Karena pintunya tidak bisa dibuka dari dalam. Baramuji aspek teh bisa dibuka ti jero cenah. Mata kudu dipangmukakeun ti luar. Ari sugan teh bager. Ya, nya teh naon lumayan. Lumayannya. Atuh pangmukakeun panto teh Pak di mana parad atuh. Ya, jadi energi itu kadang-kadang ini kita nggak perlulah kelihatan seperti orang punya, tapi kita banyak kebutuhan. Makanya orang banyak uang itu banyak pikiran tuh. Dan orang yang tidak punya uang itu pikirannya cuma satu. Iya. Nu loba duit mah loba pikiran. Anu teu boga duit mangan hiji pikiranna naon? Hayang boga duit. Sakitu we pikiranna hiji nya. Ya, jadi kapal itu apa? Cukup. Udah, cukup. Kalau guru saya di pesantren bilangnya begini. Lamun make baju teh kudu katingali pantes ditingali ku batur. Ulah pantes ditingali sorangan sakitu unggul. Ini asa pantes cek abdi mah, cek batur pantes teh. Tah eta teh. Jadi batur ge kudu pantes ningali urang. Sok Ibu Sobiannya ngangge ti luhur nempikeun ka handap ngaboronyoy. Wah, ini resep eta ibu nyinga bulicak sagalanya. Bulicak burinong. Cek ibu teh, "Wios we da imah baju abdi heungan batur Bu ngabarulicak." Ya, jadi kudu ningali heula batur resepkeun. Ya walaupun orang lain tidak resep tapi orang juga ngukur diri begitu ya. Ngukur diri. Nah, ini Pak. Jadi jangan mencari air 1 galon kalau gelasnya sebesar ini. Itu kapap namanya. Karena Anda akan habis energi untuk mencari air sedangkan wadah Anda sebesar gelas ini. Kan orang beak energi. Naon sababna dan neanganana sagalaneun ari ieu wadahna sagelaseun. Nya capek atuh. Capek. Dan Allah itu tidak akan memberikan air yang banyak kalau gelas Anda kecil, begitu aja. Ya. Ukur we ku eta. Ngarah nikmat hirup mah. Matak tinggal jalmi, lamun lebet ka restoran ningali harga, ningali menu. Lamun ningali harga, pasti jelema irit. Jeung dia tidak akan pernah makan yang enak gitu aja. Tapi kalau dia melihat menu tidak. Tuang heula Bu. Engke geus dituang mah dibayar sakitu atuh. Daripada mahal. Tungtungna jeung tahu we. Jeung tahu mah di imah we di restoran atuh. Ya. Dan itu poin yang selanjutnya. Energi positif dia tidak akan melihat berapa harganya. Tapi dia akan membaca nikmat tidak bagi dirinya. Begitu. Ulah nepikeun ka. Di dunia teu bisa naon, di akhirat cantang tu ka surga. Ini dia heula Bu, engke ka akhirat mah tenang, urang ge geus boga amal. Jangan sampai Anda orang yang hebat itu apabila di dunia ripuh, sanes tong ripuh di dunia ge kudu bahagia. Pandoana unggal dinten Bapak naon? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu kan doa tiap hari itu. Nikmati aja dulu Pak. Tinggal punya entong ningalian harga. Keun we eta. Dan istri yang sehat itu apabila dia ikut makan tapi dia tidak pernah bayar, itu sehat itu. Dan lebih sehat lagi apabila ada sesak di bawah. Itu lebih sehat lagi itu. Ya. Da sim kuring mah kieu Pak kapungkur ge kieu ya moal kabeuli. Moal teu kaengeng da teh saur kiai mah. Kada jangsna lamun asup ka toko aya barang nu mahal tong nyebutkeun moal kabeuli. Bisi teu kabeuli nepikeun ka saumur hirup, ngadoa we ka Allah mudah-mudahan ya Allah teu ku abdi ge kusaha we kitu. Itu ajaran dari kiai itu. Da anak ge cenah teu boga keur meuli ka ditu, tapi loba nu ngirim sabab kenapa? Saya itu kan berpositif thinking katanya. Kiai itu positif. Walaupun dia tidak pernah terpikir akan beli Pajero dipangmeulikeun ku jamaahna Pajero.
dipangmeserkeun alpat dugikeun ka seueur kiai bu sagala aya naon sababna dia tidak pernah mengeluarkan karena apa itu. Jadi yang punya energi positif itu berpikirnya begitu ya. Mudah-mudahan we tiasa umroh sadayananya ya, insya Allah ya. Yang umroh sadayana sarengnya sajamaah pangaosan panya urang ngabring sadayananya insya Allah tahun iraha Ustad mudah-mudahan umroh bersama ustad-ustad yang ngisi di sini bring sadayana bareng daftar sok sadayana Pak tong mikiran boro-boro umroh entah insya Allah bisa terjadi itu. Ada yang booking 3 kapal sekarang bulan Oktober Pak di booking itu 3 kapalnya ini kan bisa itu urang ya biasanya saya istiqomah angkat sadayananya insya Allah di ditu pangaosana engke di ditu alihkeun kan urang pada positif atau energi. Nah seperti bencana tidak akan terjadi, mungkin saja tidak terjadi kalau doa orang soleh semua berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min wa'sail bala. Ya Allah mudah-mudahan tidak terjadi bencana yang negatif. Sok nu saroleh ngadoa sadayana bisa teu janten Pak. Walaupun sekarang diprediksikan akan terjadi gempa yang sangat hebat. Urang ngadoa we heula ka Allah. Sok ari energina positif mah insyaallah mudah-mudahan we direspon ku Allah. Ieu mah coba barengkes. Jo mungkusan ieu mungkusan baju gerak calana langsung dibarulenan. Ka mana ieu bisi gempa. Gempana encan ngabulan baju geus. Ya, buka berdoa aja dulu, bikin energi yang positif. Ya itu ya Bu ya. Kemudian yang selanjutnya. Ini kata Ibnu Rajab. Anda jangan jadi tidak perlu ingin terlihat seperti intan, tapi Anda seperti garam. Karena intan itu dia dipuji tapi dari kejauhan. Tapi kalau garam itu melebur dalam kehidupan Anda, walaupun dia itu enteng dan ringan, tapi garam selalu hadir dalam kehidupan kita. Tapi kalau intan hanya di luar dan itu jauh, dia ditutupi oleh kaca, tapi Anda cuma memuji begini. Sinanya muni hebat gitu intan, tapi Anda tidak memiliki. Dan intan itu tidak pernah Anda pegang. Meninggan siga uyah we. Uyah mah ngahiji, dia ikut merasakan dan ikut memaknakan dari hidup itu. Sabab hirup mah kudu karasa sakitu, lain katingali sakitu we. Sok mending jadari uyah we Pak. Ya, pan aya nu kieu geuningan, teu uyahan. Tuh, tinggal. Mata kenaon, garam itu kan begitu kan. Garam itu kan melebur Bu. Dia murah tapi dia itu makanan tidak enak kalau dia itu Pak. Dan garam tidak kelihatan tapi dia ada rasanya. Ini karaos pisan ya papasakan teh menipas tinggali karasa uyahna garamnya nolol teu teu sugan cek uyah teh abdi henteu Pak uyah mah di jero we Bu tara aya dia melebur dengan sendirinya tapi garam tidak menampakkan dirinya. Orang itu kalau positif seperti garam jangan seperti intan mah nolol tapi teu bisa dicabak ya. Ari uyah mah teu katingali tapi aya rasana. Urang mah mending kitu sia wios teu viral ge. Nu penting mah karasa we atuh. Ya. Ibu, Bapak merasakan enggak bahwa saya pernah mengisi di sini? Uyah eta teh. Da usah lucu mah teu kudu kok ditu kadena asa karasa we siga uyah. Saeutik tapi patri sakitu we. Ya. Lah anu wah kata kadenge ku sarea. Punya sadunia tapi hanya satu kali bertemu. Setelah itu tidak bertemu lagi. Karena apa? Karena untuk bertemu saja mahal. Ya. Ngulem ustad disakaliun, dah mahal ngulem deui. Ustad itu harus seperti garam. Dia murah tapi dirasakan oleh jamaah. Ya. Enggak apa-apa ini ilmu, Pak. Saya juga dapat ilmu. Makanya sabaranya ngulem ustad eta ulem we heula. Lamun aya waktu sumping. Saya sering ditanya seperti itu. Berapa ngundang? Kenapa? Capek kalau begitu Pak. Saya tidak jadi garam nantinya. Da uyah mah murah. Ngan karasa sakitu we.
Lamun kusim kuring bapak-bapak ibu-ibu ditarget kawas intan nu tadi moal ngulem pengajian moal berak begitu ya. Ustad pan kudu dihargaan atuh ilmu teh betul, tapi Anda harus jadi garam begitu aja, jangan jadi intan. Ya Ustad ayeuna we cenah nyarios kitu teh boating engke mah make jeung boat teuing ti ayeuna we mikirna tong engke-engke deui. Da isuk ke cantang tu aya sakitu ya atuh Pak ya. Betul Bu, ini saya sampai ada malu ya saya undang Ustad begini. Nah, jadi kadinya. Jadi kadinya. Urang mah jalan we. Ya. Siap Ibu Bapak jadi garam? Siap. Sakieu we keur sim kuring mah ya. Nya. Dulu ada kiai hebat nih. Dia ngomong begini. Lamun Ustad geus teu didengekeun ku jamaah, ustadna moal payu sakitu we. Bukan karena pintar, tapi jamaah harus dengar Anda. Itu di pikiran saya Bu, puluhan tahun itu. Cu mun jadi ustad lain kudu pinter, lain kudu sakola luhur, tapi kudu didenge ku jamaah. Buat apa dia gelarnya banyak kalau jamaah tidak mendengar, begitu. Kiai-kiai dulu tidak punya gelar apapun, tapi setiap apa ngomong dia itu cai wae parbut tinggal Pak. Urut kiai. Naon margina? Eta garam gitu. Saya diajarkan begitu. Walaupun pinter juga kudu pinter ge. Ngan ulah nepikeun ka. Buat apa Anda pintar kalau jamaah tidak dengar? Tah sim kuring mah ngadoa ka Allah, ya Allah mudah-mudahan jamaah teh masih ngupingkeun sim kuring sakitu Bu. Sim kuring mah teu ngadoana naon ka Allah teh. Sabab lamun ibu bapak tos teu ngadangukeun, da geus moal bisa arinit moal. Saha ieu Ustad Ucu moal didenge. Balik we. Daripada ini bari teu ngadengekeun naon? Nya. Saya meninggal leos karena itu. Tapi selama jamaah mendengar, itulah mungkin Anda sudah mewarnai hidup mereka. Alhamdulillah itu ajaran-ajaran masantren aya wae napal di dia. Nya. Nuju di asrama teh napal di dia Pak. Jadi santri mah ulah sagala bisa, kudu sagala beuki. Napal dugi ka ayeuna teh Bu. Tong hayang sagala bisa jadi santri mah, kudu sagala beuki. Naon bisi ditakdirkeun beunghar geus sagala beuki, bisi ditakdirkeun miskin geus sagala beuki sakitu we. Jadi enteng hirupna teh kitu. Ustad naon karesep cenah ayeuna bade ngulem ustad? Da sagala beuki mangga we naon. Jadi bingung nu ngulem. Kenapa? Karena begitu. Ya. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi bagi kita. Ibu, Bapak bisa jadi garam, gak perlu jadi intan. Yang terakhir, orang punya energi positif itu dia punya ilmu tenang. Ketika dia punya masalah, ketika dia punya ujian, dia punya ilmu tenang. Aksiru minal istighbari paman kasura minhu ja'alallahu lahu min kulli degamin wa hammin. Saur Allah dari seluruh ujian hidupnya yang mumet, ternyata apa? Ja'alallahu lahu parohan. Orang ini tenang we katingalina teh. Siga teu boga hutang tapi tenang we tingali. Padahal ditanya teh hutangna loba. Nah Pak Haji masih gak gaduh sametan. Nah usah daba ditemongkeun ke da moal milu pang mayarkeun kitu. Da abdi anu mikiranna geusna geus saya mending tenang we naon margina. Nu penting mah abdi tanggung jawab mayarna. Da betul gitu Pak. Ini disebut dengan ilmu tenang namanya. Sampai kata Rasulullah dalam hadis warozaqahu min haitsu la yahtasib. Ketika diuji berat maka akan ada jalan yang tidak disangka-sangka. Ti saha we babijilna teh. Ku tenang mah. Begitu ibu bapak nyimpen kunci motor, riweuh teu kapanggih. Di mana mamah kunci tadi ari bapak tadi di mana atuh? Da poho deui atuh cenah teh. Oh da riweuh Pak. Cek sapa majikanna teh salat ka itu. Jung salat ngara kapanggih. Naon sababna? Eta teh salat sunat nyangan kunci. Jo takbir we Allahu Akbar. Kerek ibu nemekeun kerek Al-Fatihah alasya diluhureun galon tuh. Nya, jol kapanggih eta kunci. Nah anu tadi henteu da tadi keriweuh atuh. Begitu ilmu tenang didapat kapenak eta Pak. Kenapa? Karena solusi itu selalu ada dari sebuah ilmu ketenangan. Ya. Nah, orang yang memiliki energi positif itu dia punya ilmu tenang ketika diuji Allah. Diuji Allah tenang we santai. Nya, da kieu keneh di pikiran sarua Pak. Teh di pikiran sarua geus mending santai we.
Kenapa? Karena sama-sama juga model gaduh panyawat Bu punten. Lamun boga panyaki tong di pikiran mending diubar sakitu we atuh. Pikiran ki ari diubar henteu. Kan diubar mah engke milu tenang. Begitu Pak. Ini bagus sekali. Sampai warzaqahu min haitsu la yahtasib. Terkadang solusinya bukan dari kita. Di tepuku-puku aya jelema jauh nyampeurkeun we. Pak Ustad peryogi naon? Jo kitu we. Nyancan ayeuna mah. Tapi mudah-mudahan we nya. Mudah-mudahan begitu. Karena itu Pak, kita punya ilmu tenang. Ustad di pesantren holistik telepon, Ustad ini katanya ruangan aula ini katanya bok-brok, ini kemarin hancur katanya. Cek Ustad teh ganti we. Ganti entong ku papan. Urang neangan karpet we. Tos aya karpetna encan, tenang we. Tah gitu. Nah diwartoskeun di dieu sugana anu ngadenge. Ya, Ustad abdi gaduh karpet 5 lamar teu dianggo ka pasantrenkeun tinggal kitu meureunnya Pak. Naon da sembulna teu riweuh, asuna ieu kumaha riweuh di pikiran. Keun da aya rezekina engke ge sakitu.